Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SEA Games ke-32 tahun 2023 Kamboja telah berakhir dan kontingen Indonesia pun sudah kembali ke tanah air dengan membawa predikat juara ketiga. Iya, kita semua tahu Indonesia berada di klasemen ketiga SEA Games 2023 di bawah Vietnam dan Thailand sebagai juara umum dan peringkat kedua. Indonesia membawa pulang 87 medali emas, 90 medali perak dan 109 medali perunggu. Tentu saja ini prestasi luar biasa karena sebelumnya Presiden Joko Widodo hanya menargetkan 69 medali emas. Sementara total raihan sampai akhir gelaran SEA Games Indonesia meraih 87 medali emas. Itu artinya Indonesia melampaui target yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Dan menyambut prestasi luar biasa tersebut, Indonesia dalam hal ini Kemenpora menyambut para atlet dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan pada hari Jumat kemarin 19 Mei 2023 Kemenpora menyiapkan acara besar yang bertajuk Kirab Kemenangan SEA Games 2023. Kirab yang dimulai dari kantor Kemenpora ini memang disambut luar biasa dan antusias oleh ribuan warga Jakarta dan diikuti oleh atlet-atlet yang berpartisipasi dalam ajang pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Namun, ada hal menarik yang ingin saya cermati dalam acara Kirab Kemenangan tersebut. Ya, bagaimana tidak? Kirab Kemenangan yang menyambut Indonesia sebagai, bukan juara sih sebetulnya, peringkat ketiga di akhir klasemen SEA Games 2023. Sekali lagi Indonesia dengan 87 emas di bawah Vietnam dan Thailand. Luapan kegembiraan dalam bentuk kirab kemenangan ini memang sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh atlet dan kontingen yang sudah berjuang di pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Namun sekali lagi ada hal menarik di mana dalam kirab tersebut seolah-olah ada satu cabang olahraga yang terkesan diistimewakan. Ayo, benar kan? Mungkin Anda juga melihat dan menyaksikan bagaimana euforia masyarakat menyambut kemenangan salah satu cabang olahraga tersebut, yakni sepak bola. Bisa dimaklumi sih, karena 32 tahun dahaga Indonesia dari cabang olahraga sepak bola baru terbayarkan tahun ini dengan merebut medali emas, mengalahkan tim tangguh Thailand dengan skor 5-2. Jelas, mungkin ini adalah sebagai bentuk luapan kegembiraan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Namun sekali lagi, terkesan dalam kirab kemarin, cabang olahraga sepak bola mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan perlakuan istimewa. Mungkin saya salah menilai atau saya salah melihat, tapi setidaknya Anda juga mungkin turut menyaksikan bagaimana di awal kirab saja yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 8 dari kantor Kemenpora, di mana seluruh peserta kirab, atlet dan kontingen SEA Games sudah berkumpul, baru bisa dilaksanakan pada pukul 8.33 menit karena menunggu atlet atau timnas usia 22 yang baru datang sekitar pukul setengah 9. Mereka datang dengan menggunakan bus double decker milik Transjakarta. Sementara, nah ini dia, peserta kirab lainnya menggunakan kendaraan karnaval milik Pemprov Jawa Barat. Ini saja sudah terlihat bagaimana cabang olahraga sepak bola begitu diistimewakan, begitu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya. Menunggu sekitar setengah jam lebih, kemudian mengendarai kendaraan yang berbeda. Jelas ini adalah sesuatu yang sifatnya mungkin kalau saya menganggap perlakuan yang tidak adil bagi seluruh atlet yang memang sama-sama berlaga, sama-sama berjuang di SEA Games Kamboja kemarin. Dan
tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata iring-iringan arak-arakan pun jauh lebih meriah sambutannya kepada timnas usia 22 yang memenangkan medali emas di cabang sepak bola. Memang sekali lagi tidak mengesampingkan euforia dan kebanggaan masyarakat Indonesia karena timnas berhasil merebut medali emas. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada 86 keping medali emas lainnya selain satu medali emas dari cabang olahraga sepak bola. Bahkan di beberapa cabang Indonesia menempati predikat sebagai juara umum. Contoh, di bulu tangkis ada 4 atau 5 medali emas. Kemudian balap sepeda, kemudian juga pencaksilat dengan 9 medali emas. Apakah ini tidak membanggakan untuk kita? Apakah ini tidak perlu kita mengapresiasi mereka dengan cara yang sama, dengan cara yang adil, baik pemerintah ataupun masyarakat? Jangan sampai atletnya sendiri merasa kecewa, atletnya sendiri merasa diskriminasi, atletnya sendiri merasa tidak dihargai perjuangan dan prestasinya selama ini. Sementara timnas usia 22 dan atlet lainnya, saya yakin mereka sama-sama sudah berjuang, sama-sama sudah bekerja keras, bahkan sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum SEA Games dilaksanakan. Jadi, apakah adil ketika kita memperlakukan para atlet yang sudah berjuang ternyata dengan cara yang berbeda? Untuk timnas usia 22, bahkan di GBK dipersiapkan panggung khusus penyambutan bagi mereka. Luar biasa sekali, bukan? Padahal bagaimana Indonesia bisa menempatkan diri di posisi ketiga tanpa ada 86 keping medali emas lainnya? Apakah cukup satu medali emas menempatkan Indonesia di peringkat ketiga SEA Games 2023 kemarin? Tidak, bukan? Tetap yang 86 itu patut diperhitungkan, patut dihargai, dan patut diapresiasi. Nah, terkait hal ini mungkin bukan cuma saya atau Anda yang melihat secara jeli bagaimana perlakuan terhadap kontingen SEA Games kemarin. Ada juga beberapa atlet yang memang sempat bersuara dan menyampaikan kekecewaannya. Salah satunya adalah atlet renang Gede Siman Sudarwata memperoleh medali emas nomor 50 meter gaya punggung. Beliau jelas-jelas sangat merasa kecewa mendapatkan perlakuan seperti itu. Merasa ada diskriminasi antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga lainnya. Dan terkait hal tersebut juga Menpora sudah menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap salah satu cabang olahraga atau mengistimewakan satu cabang olahraga. Walaupun pada kenyataannya di lapangan di kirab kemenangan kemarin jelas seluruh mata tertuju ke sana bahwa ada perlakuan istimewa kepada cabang olahraga sepak bola peraih medali emas SEA Games Kamboja kemarin. Padahal sekali lagi ada 86 keping medali emas lainnya yang harus mendapatkan apresiasi, yang harus mendapatkan penghargaan dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah. Mudah-mudahan kirab kemenangan kemarin tidak mengecilkan atlet-atlet lainnya yang terkesan memang dianaktirikan, tapi sebaliknya mereka akan semakin terpacu semangatnya, termotivasi untuk bisa membuktikan bahwa bukan hanya sepak bola yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, tapi juga cabang olahraga lainnya. Dan ke depan kita sebagai anak bangsa tentu saja bisa menghargai seluruh perjuangan dan kerja keras mereka, para atlet yang telah mengharumkan Indonesia di kancah internasional, tidak terfokus ke satu cabang olahraga saja. Sekali lagi memang diakui, olahraga sepak bola adalah olahraga paling populer di seluruh dunia. Namun, apakah perlu kita mengesampingkan perjuangan dan prestasi atlet-atlet olahraga di cabang lainnya? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.